Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifuddin Tirmizi SPD, guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 4 Pamekasan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan anggota 1 gelombang 2 LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Berikut video layanan bimbingan kelompok teknik diskusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak telah hadir memenuhi undangan Bapak. Bapak sudah minta izin ke guru mata pelajaran kalian masing-masing. Kalian dipanggil di sini untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Untuk itu, sebelum Bapak mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Silahkan Mas Dafa, boleh dipimpin. Sebelum kita memulai konseling kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dafa. Oh iya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh iya, ini Mas Dafa sekarang kan sudah kelas 12 nih ya. Ya, Ini juga Mbak Dita dan Mbak Nisa dan juga Mas Fian dan Rian juga kelas 12 ya. Semoga cita-cita kalian itu bisa tercapai semua ya. Amin. Untuk itu Bapak ingin bertanya nih sebelum memulai kegiatan, apakah sebelumnya kalian sudah pernah melakukan layanan bimbingan kelompok? Belum pernah. Ya, sebelum Bapak jelaskan terlebih dahulu, silahkan kalian mengisi daftar hadir ya, agar konsep bimbingan pada kali hari ini itu berjalan dengan baik atau konsisten. Silahkan, boleh tanda tangan. nama. Boleh dikilir ke temannya yang mbak-mbak yang cantik-cantik luar biasa. Nah ya, terima kasih ya. Oke, Bapak tadi bertanya ya, kalian belum pernah melakukan yang namanya konseling atau bimbingan kelompok. Jadi Bapak jelaskan terlebih dahulu, bimbingan kelompok yaitu adalah pemberian layanan kepada anggota kelompok melalui dinamika kelompok ya seperti sekarang, dengan tujuan yaitu membahas sebuah topik-topik atau informasi baru ya. Kemudian kita di sini Bapak sebagai guru BK yang memberikan layanan kepada kalian itu punya kode etik atau asas-asas yang harus Bapak pegang. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, artinya
informasi-informasi yang terkait tentang pribadi kalian yang tidak perlu kita ungkapkan, cukup di sini saja, tidak boleh dibicarakan di luar, ya. Paham? Kemudian yang kedua yaitu asas keterbukaan. Artinya ketika nanti kalian memberikan informasi itu secara terbuka, ya, tanpa ditutup-tutupi, ya. Kemudian yang terakhir adalah asas kesukarelaan. Tadi Bapak minta izin, kalian hadir ke sini sukarela apa tidak? Apa dengan paksaan atau gimana? Sukarela. Sukarela. Semuanya senang ya dipanggil Bapak Ya. Afif untuk mengikuti layanan. Ya, terima kasih. Itu anak-anak. Kemudian Bapak lanjut ya. Sepertinya anak-anak ini mengantuk. Ya, kurang semangat. Bagaimana kalau Bapak ajak ice breaking dulu? Boleh ya, biar lebih bersemangat. Ya, ice breaking ini adalah tepuk ya, tepuk pagi, siang dan malam. Tepuknya adalah jika kalian Bapak menjelaskan atau Bapak bilang tepuk pagi itu tepuk tangan satu kali. Kemudian jika tepuk siang tepuk tangannya dua kali, dan tepuk malam adalah tidak sampai menyentuh gitu ya. Boleh kita coba dulu sebelum kita mulai dengan durasi yang lebih cepat. Tepuk pagi, siang, malam. Nah, ya seperti itu ya, kita ulangi lagi. Ya. Tepuk pagi, siang, malam. Nah, Bapak yang salah. Nah, nanti yang salah di antara kalian boleh menghibur teman-temannya yaitu dengan cara menyanyi ya. Iya, Pak. Baik, ayo dengan durasi cepat. Tepuk pagi, siang, malam, siang, malam, siang, pagi, siang, malam, pagi, malam, siang, pagi, malam. Luar biasa kita tepuk tangan dulu, kasih tepuk semuanya. Berarti kalian semua konsentrasi, jadi tidak ada yang disuruh nyanyi ke depan ya. Oke, lebih bersemangat kah? Semangat. Lebih bersemangat. Oke, Bapak lanjut ya. Tadi Bapak memberikan informasi kepada kalian bahwa bimbingan kelompok ini adalah membahas sebuah informasi baru atau topik-topik baru. Kira-kira di antara kalian topik-topik yang ingin dibahas apa? Kita bisa diskusikan bersama di sini, kita bisa sharing bersama apa yang perlu kita diskusikan. Kira-kira dari Mas Alfian, kira-kira topik apa yang menarik untuk dibahas kali ini, Mas? Mungkin topiknya terkait dengan kenakalan remaja, mungkin Pak, kan sekarang marak juga Pak kenakalan remaja. Oh, remaja. Jadi sekarang sudah zamannya zaman milenial ya, banyak kenakalan remaja yang terjadi. Kemudian Mas Dafa punya topik apa yang ingin disampaikan? Bahaya rokok elektrik, kan sekarang lagi ngetren rokok elektrik, Pak. Oh, bahaya rokok elektrik. Ya, sekarang ada banyak anak-anak muda itu gandrung menggunakan, baik cowok, cewek itu menggunakan yang namanya rokok elektrik atau vapor ya. 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 Kalau Mas Fian sendiri Iya. topik balap liar. Ya, kemudian Mbak, Kalau saya karena kita ada di masa remaja, banyak yang pacaran, mungkin bisa tentang pernikahan dini. pernikahan dini luar biasa, sepertinya menarik juga nih tuh, karena banyak anak muda sekarang itu berpacaran di luar batas, sehingga akhirnya banyak menikah di usia dini, bahkan ada yang lebih parah yaitu hamil di luar nikah ya. Ya. Kemudian kalau Mbak Dita, topik yang ingin dibahas bahaya narkoba buat remaja. bahaya narkoba. Untuk Mbak Anissa sendiri apa Game online. bahaya game ya? Iya.
Tapi kita sepakati aja ya yang ingin dibahas. Kira-kira apa yang lebih ingin dibahas? Kalau kalau pernikahan dini bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju. Oke, pernikahan dini. Bapak ingin tanya nih satu persatu. Pernikahan dini pengertiannya apa menurut anak-anak sekalian? Dari Mbak Anissa nih, pernikahan dini itu apa, Mbak, menurut kamu? Kalau menurut saya pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan di bawah umur 17 tahun. Di bawah umur 17 tahun. Kemudian Mbak Dita sendiri? Iya, pernikahan di bawah umur 17 tahun. Belum selesai sekolah udah nikah. Ya. Ya, selanjutnya? Sama Pak, di bawah umur 17 tahun. Yang masih di bawah tanggung jawab orang tua, mereka udah punya anak gitu. Anak menjaga anak. Sedangkan Mas Fian nih, Ya sama sih Pak, nikah di bawah usia 18 tahun tentunya belum lepas dari tanggung jawab orang tua juga. bagus sekali. Jadi untuk Mas Dafa apa? Pengertian Menikah. pernikahan dini? Menikah di bawah umur dan juga menikah yang dilarang oleh agama. Termasuk di dalam hukum, Mas ya? Ya, hukum. Karena Wah, ya MUA. Karena di mata hukum yang disahkan itu umur 20 tahun. ya. Ya, Sedangkan Mas Rian sendiri, Mas Fian? Fian. Sama sih Pak, kalau menurut saya kasihan juga sama anaknya kan, usia orang tuanya kan juga belum matang Pak, juga seperti itu. Baik. Jadi Bapak bisa simpulkan dari pendapat kalian semuanya tentang pernikahan dini. Ya, di mana pernikahan dini yaitu di mana seorang remaja itu belum cukup umur, yaitu di bawah 18 tahun atau di bawah 20 tahun yang sudah disahkan oleh mata hukum untuk melangsungkan pernikahan, karena akibatnya banyak. Jika seorang remaja itu menikah di usia dini, itu akibatnya banyak. Di antaranya apa kira-kira? Coba kita bahas bersama di sini. Akibatnya apa kalau menikah dini? Adanya KDRT, Ya, terus perekonomiannya juga belum stabil. oke, bagus. Ada yang lain mungkin? Putus sekolah mungkin Bapak, yang antara yang istrinya sama suami yang baru nikah gitu. Ya bisa saja ya, karena sudah kadung apa sayangnya sama pasangannya kemudian putus sekolah. Mungkin ada yang lain ingin berpendapat akibat dari pernikahan dini. Menjelekkan nama keluarganya sendiri. Ya, itu termasuk mencemarkan nama baik keluarga. Karena apa? Di dalam keluarga kita perlu yang namanya saling tukar pendapat dengan keluarga, tidak semata-mata karena cinta. Ya, Karena kata pepatah, begitulah cinta deritanya tiada akhir. Ya, mungkin ada yang lain? Mungkin menambah beban orang tua juga Pak. Ya, Karena seperti kan belum stabil. ya perekonomiannya belum stabil karena belum punya pekerjaan ya. Itu makanya kalian harus paham apa kedepannya tentang pernikahan, karena pernikahan yang pertama punya tanggung jawab yang besar. Sebagai suami itu harus menafkahi yang namanya istri, termasuk bukan nafkah lahir saja tapi batin juga. Dari nafkah batin mungkin biologis, mungkin dari lahir ekonomi. Kalau sudah punya anak, ketika punya anak itu menambah tanggungan susu ya, tanggungan popok, kemudian dan lain sebagainya. Itu untuk akibatnya ya. Jadi bisa disimpulkan, yang bisa menyimpulkan tadi apa saja? Yang pertama akibatnya adalah KDRT ya. Kemudian putus sekolah, apalagi perekonomian tidak stabil. perekonomian tidak stabil dan banyak yang lainnya. Itu untuk akibatnya.
Kemudian apa faktor penyebab pernikahan dini? Yang pertama sih kayaknya lebih banyak yang hamil di luar nikah dan jalan keluarnya pernikahan. Nah, itu. Karena zamannya sekarang zaman sudah masuk ke dunia seks bebas, terutama di kota-kota besar. Sehingga menyebabkan hamil di luar nikah dan pada akhirnya adalah pernikahan dini. Itu cinta yang didasari hanya semata-mata karena nafsu. Apalagi mungkin faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Perekonomian, dari globalisasi. perekonomian juga. Mengikuti tren. Tren. Jadi pernikahan dini juga tren ya. Mungkin lebih ke dijodohin budaya. sama orang tua. Iya, Pak. Oh Di ya, pedesaan bisa kan di seperti pedesaan. Budaya. Budaya. Itu bagus sekali. Oke anak-anak, tadi kalian sudah membahas tentang pengertian tentang pernikahan dini, kemudian akibat dan faktor-faktornya. Bapak punya video nih ya, tonton, disimak baik-baik. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Untuk videonya sendiri Bapak ambil dari YouTube, siapa tahu bisa bermanfaat ya. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bangga Bencana, kali ini kita akan membahas mengenai 4 bahaya pernikahan usia dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan laki-laki dan wanita yang belum memasuki umur 17 tahun. Dampak pernikahan dini ini cukup berbahaya. Berikut adalah bahaya dari pernikahan dini. Bahaya pernikahan ini yang pertama adalah KDRT. Emosi yang masih labil membuat anak di bawah usia 17 tahun mudah marah dan berusaha mencari pelampiasan dengan melakukan kekerasan. Tidak jarang barang-barang di rumah habis terbakar ketika emosi. Bahaya yang kedua yaitu putus sekolah. Karena sudah terlalu banyak tugas yang harus dilakukan semenjak menjalani pernikahan, sehingga motivasi belajar menjadi menurun dan proses pendidikan dan pembelajaran akan mengalami hambatan. Yang ketiga, risiko kematian ibu dan anak. Reproduksi sehat untuk hamil dan melahirkan yaitu 20-30 tahun. Jika di bawah atau di atas usia tersebut, maka dikatakan risiko menyebabkan terjadinya kematian 2-4 kali lebih tinggi. Yang keempat, kesulitan ekonomi. Munculnya kesulitan ekonomi merupakan dampak dari kurangnya perencanaan. Banyaknya generasi muda yang kurang siap secara finansial tentunya bisa berdampak terhadap pernikahan itu sendiri. Jangan nikah hanya karena bantuan dan iri. Nikmati proses untuk memperbaiki diri. Ciptakan keluarga berkualitas dan hebat dengan menghindari pernikahan usia dini dan buatlah perencanaan pernikahan yang matang. Saya Ayu Gunarsi, keluarga berencana Kota Pasar. Terima kasih dan sampai jumpa. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Ya, tadi kalian sudah lihat tayangan yang sudah Bapak tampilkan terkait tentang pernikahan dini, apa saja akibatnya, faktor-faktor. Tadi sudah kalian membahas. Kira-kira setelah melihat tayangan tadi, apa yang kalian peroleh dalam pikiran kalian?
Bisa ada yang pendapat? Apa yang kalian peroleh? Memperoleh tentang informasi mengenai hayat pernikahan dini. Ya, ada yang lain? Risiko pernikahan dini bagi ibu dan anaknya. Ya, itu ya. Karena apa? Usia remaja itu belum siap, dalam artian apa, masih apa namanya, kalau dalam dunia kedokteran Rahimnya itu belum rahimnya belum siap, belum matang. matang. Makanya banyak terjadi apa, kematian atau prematur. Sedangkan untuk ibunya bisa terjadi kematian atau meninggal itu. Kemudian apa lagi yang kalian peroleh setelah tadi melihat tayangan? Lebih waspada dalam pergaulan. Ya, lebih waspada terhadap pergaulan. Itu salah satu cara mengantisipasi ya. Jadi diharapkan nih kepada kalian semua, generasi-generasi muda atau generasi-generasi bangsa yang bisa membahagiakan kedua orang tua untuk tidak terjun ke dalam dunia pacaran. Dalam artian pacaran dalam kategori yang di luar batas. Karena efeknya sangat luar biasa ketika sudah terjun ke dunia seks bebas atau pacaran di luar nikah. Itu yang pertama, kita bisa terisolir di dunia masyarakat, baik di mata agama maupun di mata hukum. Banyak sekarang kejadian seperti itu. Akhirnya apa? Aborsi apa anak-anak? Menggugurkan kandungan. Menggugurkan kandungan. Ada yang pakai obat, ada yang pakai apa lagi? Dukun-dukun. Iya, tuang pijet. Iya. Ya. Kemudian ada yang pakai apa? Nanas biasanya ya. Iya, nanas, stres gitu. Kalau saya lihat di TikTok. Iya, seperti itu. Itu bahaya. Iya. Ya, itu pemahaman kalian tentang dunia-dunia sekarang, seperti pernikahan dini itu sangat tidak baik sekali ya. Terus kemudian ini, kedepannya kalian sebagai generasi muda untuk menghindari perilaku seperti ini, kira-kira apakah ikut dalam kegiatan yang lebih positif atau gimana? Ya Pak, ikut kegiatan positif kayak kita memperbanyak organisasi meskipun cuma 1-2 gitu. Terus Iya, di sekolah. Iya. Ini Mbak Matul ikut kegiatan apa di sekolah? OSIS. Oh, sis, iya bagus sekali. Karena kemampuan kita akan diasah ya di keorganisasian. Kemudian banyak juga di kegiatan ekstra ya. Skill-skill kita nanti akan diasah di sana. Nanti ketika terjun di dunia lapangan, jadi kita sudah tidak canggung. Untuk itu Bapak sudah memberi pemahaman kalian sendiri yang bisa mengaplikasikan di lingkungan, baik di lingkungan sekitar maupun lingkungan pertemanan dan juga di dunia keluarga. Jadi Bapak harap pertemuan ini tidak cuma sampai di sini saja ya. Ya. Tapi ada kesempatan lain jika nanti informasi penting lainnya yang ingin dibahas, Bapak bisa memanggil kalian lagi atau kelompok lainnya secara bergantian ya. Untuk itu Bapak ingin minta kalian mengisi lembar kerja evaluasi hasil bimbingan kelompok ya. Bapak bagikan dulu ya. Ada pulpennya? Udah. Ini.
Ya, bisa ditulis. Bapak kasih waktu 5 menit kira-kira cukup? Ya. Tulis saja evaluasi apakah sudah sesuai dengan layanan yang sudah Bapak laksanakan. Kemudian apakah tidak sesuai, kan sudah ada kategori-kategori yang sudah ditulis di situ. Ada yang sudah? Sudah. Tinggal satu orang yang belum. Bapak tunggu. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya sudah. Bapak lihat dulu ya. Oh, bagus sekali. Ya. Sudah bagus. Sudah bagus. Ya, pemahamannya sudah luar biasa. Oke. Terima kasih banyak ya anak-anak ya. Oh iya nih. Apa tadi yang sudah dibahas, kira-kira sebelumnya ketika kalian sebelum melakukan kegiatan dan setelah melakukan kegiatan, bagaimana perasaan kalian, apa yang kamu dapatkan? Ya, mendapatkan ilmu atau informasi baru ya. Kemudian ada yang lain? Motivasi yang sebelumnya tidak pernah melakukan kegiatan seperti ini akhirnya memperoleh pengalaman ya. Kemudian ada yang lain? Kewaspadaan dalam berteman. Ya, akhirnya kita juga nambah keluarga di sini ya. Yang tadinya belum akrab bisa akrab. Tapi ini kan sudah pada kenal semua kan ya? Ya, alhamdulillah. Tapi biar lebih akrab. Jadi kita kan di sini
kelompok, jadi saling berdiskusi bersama, saling tukar pikiran, saling berpendapat. Jadi itulah gunanya layanan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok diharapkan peserta didik atau anggota kelompok dengan melakukan kegiatan seperti ini melalui dinamika kelompok memperoleh informasi dan juga keeratan secara interaksi sosial ya. Amin. Anak-anak, Bapak mengucapkan terima kasih karena mungkin cukup di sini saja. Sebelum Bapak akhiri, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya, kira-kira ada yang ditanyakan? Mungkin tidak apa-apa, ngacung tangan kalau ada yang ingin bertanya. Pak, Ya, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus dalam pernikahan dini? ya, pertanyaan yang luar biasa. Kira-kira bagaimana teman-teman? Perlu kita mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Menjaga pertemanan Menjaga. atau pergaulan gitu Pak. agar tidak terjerumus ke dalam pernikahan diri itu. Ya, menjaga pertemanan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua bisa tadi apa? Mencari kegiatan yang positif di luar. Kemudian apa lagi? Tidak pacaran. Menambah atau menjaga ibadah kita. Karena ibadah itu adalah Yang utama. tiang utama atau tonggak daripada keimanan kita. Ya. Yang sebelumnya kita sholatnya jarang-jarang atau bolong-bolong diperbaiki, karena setan itu atau iblis itu mengganggu hati kita atau alam bawah sadar kita. Misalkan siswa atau orang-orang yang berbicara bohong itu semata-mata bukan karena pikiran kita, tapi ada ikut campur setan atau makhluk lain. Karena sudah jelas di agama kita bahwa setan itu tugasnya adalah mengganggu. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Bapak. Bapak cukupkan di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh bagi kelasnya ya. Terima kasih Mas Rian, terima kasih Mas Japa, terima kasih Mas Rian ya. Terima kasih Mbak. Mari Pak. Terima kasih Mbak Cita, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.